touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki 7 benua, yaitu benua Afrika, Asia, Antartika, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara yang terletak di benua Amerika Utara. Tapi tahu nggak sih, benua Amerika Utara adalah benua terbesar ketiga di dunia yang terletak di belahan bumi utara, di antara Samudra Pasifik dan Atlantik, dengan luas sekitar 24,7 juta kilometer persegi. Benua Amerika Utara dijuluki sebagai benua merah karena keberadaan suku asli India yang secara tradisional melumuri tubuh mereka dengan cat merah. Sumber daya manusia di Amerika Utara, terutama di Kanada dan Amerika Serikat, dikenal memiliki kualitas tertinggi di dunia loh. Hal ini didukung oleh sistem pendidikan yang maju, tingkat melek huruf yang hampir 100%, dan penguasaan teknologi. Amerika Utara juga memiliki rata-rata IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang sangat tinggi, secara signifikan di atas rata-rata global. Meskipun secara umum tinggi, terdapat kesenjangan di mana negara-negara di Amerika Utara bagian utara seperti Amerika Serikat dan Kanada jauh lebih maju dibandingkan beberapa negara di bagian selatan. Di benua Amerika Utara ada salah satu negara yang pasti tidak terdengar asing di kuping kalian. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang Meksiko. Sejarah Meksiko membentang lebih dari 3 milenium. Dengan bukti paling awal, pemukiman pemburu pengumpul sekitar 13.000 tahun yang lalu. Meksiko Tengah dan Selatan yang dikenal sebagai Mesoamerika menyaksikan munculnya peradaban kompleks yang mengembangkan sistem tulisan glif untuk mencatat sejarah politik dan penaklukan. Penaklukan Kekaisaran Aztec oleh Spanyol pada awal abad ke-16 mendirikan Spanyol baru, membawa kekuasaan Spanyol, agama Kristen, dan pengaruh Eropa. Meksiko memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1821 setelah perjuangan panjang yang ditandai dengan Perang Kemerdekaan Meksiko. Abad ke-21 telah menyaksikan kesenjangan ekonomi, kekerasan terkait narkoba, dan korupsi. Pemerintahan telah berfokus pada penanganan masalah-masalah ini dengan keberhasilan yang beragam. Pemilihan Andrés Manuel López Obrador pada tahun 2018 menandai pergeseran signifikan lainnya, karena pemerintahannya bertujuan untuk memerangi korupsi, mengurangi ketidaksetaraan, dan mengatasi kekerasan yang telah melanda negara itu selama beberapa dekade. Agama Katolik dipeluk oleh mayoritas masyarakat di Meksiko dengan jumlah pemeluk sekitar 82,7% dari total jumlah penduduknya pada tahun 2024. Jumlah umat Katolik mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir karena pertumbuhan denominasi Kristen seperti Gereja Kristen Protestan, Saksi Yehova, dan Mormonisme sebanyak 9,7% dari populasi dan agama non-Kristen. Total populasi di Meksiko diperkirakan mencapai 132 juta orang pada tahun 2024 menurut data sensus terbaru dan proyeksi dari Trading Economics. Ketika melihat ke belakang, pada tahun 1960, Meksiko memiliki populasi sebanyak 36,7 juta orang. Populasi Meksiko mewakili 1,66% dari total populasi dunia, yang bisa berarti bahwa satu orang dari setiap 61 orang di planet ini adalah penduduk Meksiko. Pakaian khas di Meksiko diantaranya bernama huipil, yaitu tunik tanpa lengan atau berlengan pendek yang longgar. Biasanya dikenakan wanita, sering dihiasi sulaman tangan, dan panjangnya bervariasi dari pinggang hingga mata kaki. Lalu yang kedua, ada charo outfit, yaitu pakaian formal pria penunggang kuda yang ikonik. Terdiri dari jaket pendek, celana ketat berhias, dasi sutra, dan topi sombrero lebar. Lanjut kita akan membahas makanan khas Meksiko. Yang pertama yaitu taco. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla jagung atau gandum yang diisi dengan berbagai macam isian seperti daging, sayuran, keju, salsa, dan guacamole.
lalu dilipat atau digulung dan dimakan dengan tangan. Yang kedua ada burrito. Biasanya jadi menu makan siang bagi warga lokal Meksiko. Selain daging dan pasta kacang, ada bahan-bahan lain yang dipakai untuk membuat makanan ini, mulai dari daging ayam dan beragam jenis sayuran. Semua isian burrito ini akan ditempatkan di tortilla sebagai pembungkus. Meksiko juga memiliki bangunan bersejarah loh. Salah satunya yaitu Chichen Itza. Salah satu 7 keajaiban dunia baru, situs arkeologi Maya ini merupakan pusat politik dan ekonomi yang menampilkan arsitektur menakjubkan seperti piramida El Castillo. Kalian tahu nggak sih, ternyata coklat itu berasal dari Meksiko loh, dan sudah dikonsumsi sejak 5.000 tahun lalu. Awalnya disajikan sebagai minuman oleh suku Aztec. Meksiko dijuluki dengan nama kota yang tenggelam karena Mexico City itu dibangun di atas danau Texcoco dan tenggelam sekitar beberapa sentimeter hingga kaki setiap tahun karena ekstraksi air tanah. Oh iya, di Meksiko juga ada dongeng loh yang berjudul El Conejo en la Luna, yang artinya kelinci di bulan. Mau denger nggak ceritanya? Yuk simak bareng-bareng. Jadi dahulu kala, Dewa Meksiko Quetzalcoatl memutuskan untuk menjelajahi dunia. Ia mengubah dirinya menjadi manusia biasa dan memulai perjalanannya. Ia kagum betapa besar dan indahnya bumi. Ia begitu semangat sehingga lupa makan dan minum. Di akhir perjalanan, ia kelelahan dan hampir pingsan. Jadi ia memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalan. Tiba-tiba, seekor kelinci kecil muncul dan mendekatinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya kelinci itu. "Tidak, aku lelah dan lapar," jawab dewa itu. Tanpa menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan seorang dewa, kelinci itu dengan cepat menawarkan untuk berbagi makanannya dengan Quetzalcoatl. "Terima kasih, tapi aku tidak makan tumbuhan," kata dewa itu kepada kelinci. Hewan kecil berbulu itu ingin membantu sang pelancong. Jadi setelah mempertimbangkan lebih lanjut, ia berkata, "Aku tak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Aku makhluk yang tak berarti dan kau perlu memulihkan kekuatanmu. Jadi silakan makan aku dan lanjutkan perjalananmu." Sang dewa yang terharu oleh sikap mulia makhluk-makhluk itu kembali ke wujud dewanya semula dan mengangkat kelinci itu begitu tinggi sehingga bentuknya terukir selamanya di bulan. Kemudian, dengan lembut, ia meletakkan kelinci itu kembali ke jalan dan memberitahunya, "Kau mungkin makhluk kecil, tetapi mulai hari ini, semua orang di dunia akan mengingatmu sebagai kelinci perkasa di bulan." Nah, jadi itu dia cerita El Conejo en la Luna atau kelinci di bulan dari Meksiko. Terakhir, sebagai penutupan, aku akan membahas tentang penyebaran Islam di Meksiko. Singkat saja, penyebaran Islam di Meksiko itu berkembang dari komunitas imigran Arab pada akhir abad ke-19. Namun, dakwah yang signifikan dimulai dari tahun 1990-an, khususnya di Chiapas melalui komunitas Morabitun. Persentase penganut agama Islam di Meksiko sangat kecil, diperkirakan kurang dari 0,01% hingga 0,1% dari total populasi. Demikian pembahasan tentang Meksiko, mulai dari karakteristiknya, sejarahnya, hingga budayanya. Dari semua itu, kita bisa melihat bahwa setiap negara memiliki keunikannya yang membentuk identitasnya. Semoga informasi ini menambah wawasan kita tentang keragaman dunia.